Pencegahannya gimana? Pencegahannya ya kontrol gaya hidup, obat rutin. Wah. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat datang kembali di channel gue bareng Box Audi. Motornya sambil bahas karena masih dalam perjalanan menuju kantor. Suasana pagi ini cukup ramai, cerah, mendung di tempatnya, cuacanya. Terima kasih teman-teman yang udah like, yang udah komen, dan juga sudah subscribe. Saya ucapin terima kasih banyak. Dengan adanya dukungan kalian, gue masih bisa bikin konten tiap harinya. Saya tetap semangat buat bikin kontennya. Kontennya selalu ini ya, berhubungan sama kesehatan, nggak jauh-jauh dari situ kok. Walaupun agak ngelantur dikit, tapi nanti akhirnya angkanya akan kembali ke kesehatan juga. Sebelumnya kita udah pernah bahas tentang hipertensi atau darah tinggi. Sekarang kita mau coba bahas komplikasinya yang paling hits, yang paling ngetren ya, di 10 tahun terakhir atau hampir 20 tahun terakhir ini kayaknya, yaitu stroke. Di ini ya, pecah pembuluh darah di otak atau ada sumbatan di otak. Jadi stroke ini sebenarnya ada dua macam, sesuai sama yang gua sebutin tadi. Ada stroke perdarahan atau stroke hemoragik, dan ada stroke sumbatan atau stroke iskemik. Jadi dua penyebab yang berbeda, namun juga dampaknya sama juga. Cuma ada yang lebih gawat dan ada yang masih bisa ditanganin, tapi nggak yang obatnya segera banget, tapi itu tetap sama-sama segera aja. Jadi kalau hipertensi sendiri kan ketika sudah masuk ke dalam hipertensi kategori 1, kategori 2, kita hipertensi dalam hipertensi emergensi, itu ada risiko meningkat lah. Jadi beberapa persen akan makin meningkat terjadinya stroke iskemik gitu, atau terjadinya stroke hemoragik. Biasanya emang lebih besar di hemoragik. Nah, hemoragik jadi pembuluh darahnya pecah karena tekanan darah yang terlalu tinggi, terlalu kencang, terlalu kuat gitu, dan pembuluh darahnya sudah mulai tidak fleksibel atau kaku pembuluh darahnya. Karena pada dasarnya pembuluh darah itu lentur gitu. Karena kaku, akhirnya sebabin pembuluh darahnya pecah. Nah, pecah pembuluh darah inilah yang di kepala ya, yang menjadi bakal terjadi stroke. Nah, stroke sendiri, di pecah pembuluh darah ini nanti itu akan mengakibatkan rembesnya darah di otak gitu. Itu nggak boleh kan? Karena kenapa? Karena nanti akan meningkatkan tekanan kepala, tekanan intrakranial, sehingga bisa mengakibatkan orang terjadi penekanan di kepala, bisa mengakibatkan penurunan kesadaran, dan juga bisa mengakibatkan penumpukan di sebagian badan. Karena kan pusat dari pengontrolan kepala itu ada di otak. Itu. Nah, saraf sendiri, koordinasi otak dan badan itu, sarafnya itu kan bersilangan. Bersilangan maksudnya gimana? Kalau misalkan pecah pembuluh darahnya di otak sebelah kanan, biasanya yang mengalami kelumpuhan itu di sebelah kiri badannya. Jadi kelemahan di sebelah kiri. Sedangkan kalau yang di otak sebelah kiri, biasanya kalau mengalami pecah pembuluh darah ya kelumpuhannya di sebelah kanan. Pun sebaliknya dengan stroke iskemik, sebaliknya. Pun demikian ya, salah. Pun demikian dengan stroke iskemik. Kalau stroke iskemik sama juga, sumbatan di sebelah kanan dan di badan kirinya yang melemah, sumbatan di sebelah kiri berarti badan kanannya yang lemah. Nah, itu
Kalau stroke hemoragik itu sifatnya udah emergensi, kegawatan yang harus segera ditangani. Karena kenapa? Karena mengejar waktu dengan tekanan intrakranial yang terus meningkat. Karena tekanan darah atau si volume darah di kepala atau di otak itu kan rembes terus tuh, akan meningkat terus. Jadi harus segera dikontrol. Kalau enggak apa? Kalau enggak nanti terjadi penekanan yang berlebihan di otak yang sifatnya bisa mengakibatkan kematian atau fatal gitu ya. Karena kan akan ketekan terus otaknya sama tekanan darah. Karena ruang rongga otak atau ruang tengkorak di kepala kan tidak bisa ini ya bertambah ukurannya, tidak bisa melebar kemana-mana karena kan tulang kan utuh, jadi tidak bisa akan mendorong kemana-mana, jadi akan menekan terus. Makanya kenapa jadi tekanan intrakranial kepalanya meningkat, jadi pusing luar biasa, muntah-muntah gitu, sampai akhirnya kehilangan kesadaran. Dan juga bisa mengakibatkan si otaknya ini agak bergeser, garis tengah otaknya, kan otak itu ada dua tuh, kanan kiri, jadi bergeser karena kedorong, jadi midline shifting. Nah, jadi ini harus segera dibawa ke rumah sakit. Ciri-cirinya gimana sih kalau ada keluhan stroke hemoragik? Kalau stroke hemoragik itu biasanya keluhannya sama, tiba-tiba mengalami, biasanya tuh khasnya jatuh pingsan atau jatuh nggak sadarkan diri. Biasanya sih sering ketemu itu di kamar mandi gitu ya, paling khas tuh biasanya karena jatuh. Terus kemudian kadang-kadang nggak sadarkan diri, kadang-kadang kalau sadar ya pusing banget, pusing kayak sambar petir, bukan sambar petir, pusing yang luar biasa sih lebih tepatnya, pusing yang bener-bener dialamin dalam seumur hidup tuh paling sakit kepala ya, pusing sakit kepala yang paling dirasain kayak dialamin tuh seumur hidup, ini yang paling luar biasa sakitnya. Terus yang kedua, sudah mulai mengalami kesadaran tuh ada muntah juga. Terus itu aja disertai sama kelemahan anggota gerak tubuh bagian mana, sebelah mana. Biasanya separuh badan, benar-benar separuh ya. Kaki, tangan, bahkan wajah kadang sudah mencong. Harus segera dibawa ke UGD karena penanganannya harus segera, ya, pemberian penanganannya harus pasti itu penanganan semua terutama yang ini dapat stroke hemoragik. Jadi pemeriksaannya harus dengan pencitraan, tapi dari pemeriksaan fisik dan anamnesis biasanya sudah ketemu nih 80% apa nih stroke ya. Untuk menegaskannya biasanya pencitraannya bisa dengan CT scan atau dengan foto rongga kepala. Biasanya sih lebih ke CT scan ya, ada 52 slice gambar kepala kelihatan jelas pecah pembuluh darah di mana. Nah, untuk penanganannya ya tadi harus segera dibawa ke UGD. Udah nggak bisa lagi tuh dibawa kemana-mana lagi, harus ke UGD, harus segera karena sifatnya emergency dan bisa mengakibatkan tinggi resiko kematian. Nah, itu stroke hemoragik. Stroke iskemik, kalau stroke iskemik itu dia akibat adanya sumbatan di pembuluh darah. Biasanya bisa karena sumbatan lemak sih. Oh ya, kolesterol bisa, sumbatan lemak bisa. Nah, karena sumbatan ini airnya aliran oksigen atau aliran darah yang membawa oksigen itu jadi kehambat masuk ke salah satu bagian otak di kepala. Akhirnya terjadi kekurangan oksigen jaringan otaknya. Akhirnya terjadi kerusakan di otak. Sehingga apa yang terjadi? Sama jadi kelumpuhan juga di bagian badan. Tapi kelumpuhan ini perlahan-lahan, tidak langsung kayak di stroke hemoragik. Cuma mulai dirasakan kok melemah badannya sebelah. Tanda-tandanya juga sama, cuma kalau iskemik itu nggak yang langsung hilang kesadaran, dan dia terjadi kelumpuhannya perlahan-lahan. Dok, kalau stroke iskemik bisa nggak jadi stroke hemoragik? Bisa,
karena nanti jadi sumbatan kan, karena sumbatan pembuluh darahnya kan bengkak tuh, menggumpal lah. Khawatir takutnya jadi aneurisma atau pembuluh darahnya bengkak gitu ya, itu bisa pecah juga kayak balon gitu kan, karena kesumbat. Lama-lama pembuluh darahnya nahan tekanan juga, bisa pecah juga, bisa iskemik kan, jadi stroke hemoragik pada akhirnya itu bisa. Jadi sebenarnya kayak bom waktu. Jadi kalau ada keluarga yang seperti itu, jadi harus segera ditangani. Biasanya kalau udah tahu pasti diagnosisnya ya penanganan obat tentu bisa dilakukan. Tapi balik lagi harus dokter yang menilai ya, karena dokter yang tahu, dokter yang punya kualifikasi. Karena dokter umum juga akan pasti konsultasi ke dokter spesialis saraf untuk konsultasi terkait gejalanya. Dan ada skornya, biasanya kita pakai penilaian skor. Ada skor Gajah Mada dan Sirat skor untuk periksa tanda-tanda stroke ini iskemik atau hemoragik. Jadi nggak perlu nunggu pencitraan, karena kalau pencitraan kan lumayan agak makan waktu. Jadi udah ada skornya. Biasanya kalau untuk yang iskemik dikasih pengencer darah, tujuannya sumbatannya biar tumpangannya lepas. Terus juga ya dikasih obat tekanan darah, biasanya tensinya akan tinggi. Sama mau stroke iskemik mau stroke hemoragik itu biasanya tensinya akan tinggi. Terus juga selain itu biasanya dikasih vitamin otak, biasanya silikolin dikasih. Dan harus perlu pemantauan atau observasi selama 24 jam. Jadi balik lagi untuk keluarga kalian, hati-hati yang punya riwayat darah tinggi ya, apalagi yang sudah punya riwayat stroke. Bisa terjadi lagi nggak sih dok? Bisa banget. Pembuluh darah di otak nggak cuma satu, itu dia. Jadi harus jaga kondisi ya, nggak boleh kecapean, nggak boleh beraktivitas fisik yang berlebihan, apalagi yang udah punya riwayat. Harus minum obat rutin, cek kolesterol, karena tentu aja kalau udah kena saraf atau kena otak, kalau udah ada kerusakan ya permanen kerusakannya. Jadi sudah di fisioterapi masih akan meninggalkan gejala sisa, karena akan meninggalkan gejala sisa karena akibat tadi kerusakan disebabkan oleh si stroke tadi. Walaupun udah kembali normal gitu, kayak iskemik gitu, tapi kadang-kadang suka masih kesemutan, suka masih kadang berasa. Jadi hati-hati buat yang punya risiko terjadi stroke. Selalu ya, di Bitung selalu. Ini jalur legend lah, jantung pekerja, para pencari di pabrik, salah satunya kita. Jadi itu yang berhubungan sama si stroke. Pencegahannya gimana? Pencegahannya ya kontrol gaya hidup, minum obat rutin. Wah, masuk ke lubang. Nah, salah satunya jaga jarak, karena tiba-tiba suka muncul lubang di bawah dari kendaraan mobil atau truk gitu. Tiba-tiba muncul lubang aja.
cuacanya sudah mulai tampak cerah, musim kabut, entah ini kabut tadi atau kabut polusi ya. Jadi teman-teman ya jaga kesehatan sih intinya. Karena stroke sendiri itu sudah makin kesini usia muda sudah mulai ada loh. Kalau melihat dari tren tekanan darah, riwayat jantung, lagi yang punya riwayat sumbatan jantung ya. Ntar kita bahas lagi di topik selanjutnya. Jadi satu-satu kita bahas, jangan langsung blok penyakit untuk konten. Nanti kontennya habis. Canda ya. Jadi kalau jantung itu sama juga, ketika tekanan darahnya cukup tinggi, yang terjadi adalah si jantung pompanya akan lebih keras, terus butuh karena butuh tenaga lebih kuat lagi, akhirnya jantungnya merosot lagi lebih kencang. Itu adalah cara tubuh untuk mengkompensasi tekanan darah yang tinggi. Makanya di video sebelumnya kan gue cerita kalau orang yang punya hipertensi awal-awalnya pusing kepalanya, sakit tengkuk lehernya, badannya nggak enak, tapi lambat laun tuh akan hilang tuh sakitnya. Artinya badannya sudah mulai mengkompensasi atau sudah membiasakan diri sama tekanan darah tinggi. Nah itu yang bisa mengakibatkan terjadinya ya itu tadi komplikasi yang nggak diketahui. Makanya kenapa sih darah tinggi atau hipertensi itu dijulukin sama ilmuwan tuh silent killer, karena komplikasinya kayak tadi, komplikasinya stroke, komplikasinya serangan jantung. Karena silent killer kan, tiba-tiba nggak ketahuan, jarang tensinya udah tinggi, udah menahun, drop ya. Nah udah deh, nggak sadar diri, panik, semua orang nggak tahu, tiba-tiba lewat. Nah itu yang harus diketahui. Kalau jantung sendiri, jantung hipertensi, ya itu komplikasi dari hipertensi yang tidak terkontrol. Akhirnya jantungnya terlalu banyak kuat, keras gitu ya. Lambat laun jantungnya akan bengkak karena hipertensi. Jadi hipertensi heart disease. Gitu. Terus selain jantung juga si pembuluh darah besar aorta juga akan mengeras tuh. Terjadi penebalan atau pengerasan. Biasanya ketahuannya pas di ronsen torak sih. Di ronsen torak ternyata ada pengerasan di aortanya. Gitu. Terus juga selain itu suka muncul ada sesek, gampang capek, gitu ya. Jadi cepat kepayahan lah. Karena sih jantung hipertensi. Kalau direkam jantung kelihatan tuh pembengkakan. Dari hasil EKG-nya ada gelombang EKG yang menunjukkan ada pembengkakan jantung. Rekam jantung ya kalau orang-orang awam tahu itu. Nah itu terjadinya nggak dalam setahun 2 tahun, tapi bisa lebih, bisa 5 tahun bahkan. Jadi itu berproses pembengkakan itu tuh, menebal jantungnya. Gitu. Dan tentu aja akan mengakibatkan ya komplikasi. Apalagi udah darah tinggi, kolesterol yang nggak dijaga, kekhawatirannya terjadi tadi sumbatan lemak yang bisa mengakibatkan serangan jantung. Gitu. Jadi banyak sebenarnya, satu organ tuh banyak banget penyakitnya, banyak banget sebabnya. Karena satu hal yang tidak kalian jaga, akhirnya kemana-mana. Itu makanya perlunya edukasi secara terus-menerus, perlunya dorongan masyarakat untuk hidup sehat. Boleh sesekali lah kalau emang ngepet banget buat makan yang ada santan, yang ada cerongannya. Tapi ingat lagi,
Apalagi kalau untuk yang sudah, mohon maaf ya, yang udah mulai berusia gitu di atas 40 tahun, mulai dijaga-jaga makanannya, mulai dipilih-pilih, karena sebenarnya penyumbatan pembuluh darah oleh kolesterol atau perlemakan gitu ya, itu udah dari kita lahir udah mulai itu prosesnya. Maka makin kesini karena makan makanannya semakin macam-macam, apalagi terkenal dengan jeroan-jeroannya dan santan-santannya, bumbu-bumbu yang gurih-gurih, dan tentu aja ada junk food, itu yang memberatkan atau mempercepat. Ya kalau kita kenal sih ada arteriosklerosis ya, di pembuluh darahnya, jadi ada plak pembuluh darah. Mungkin itu dulu materinya terkait stroke sama jantungnya. Nanti mungkin jantung kalau kita bahas lagi, ada gagal jantung, ada gangguan irama jantung, ada serangan jantung atau myocard infarction. Itu paling keren tuh, paling keren, paling terkenal, dan yang paling tinggi, salah satu penyebab kematian di Indonesia setelah stroke, karena itu letal juga, karena berhubungan sama tadi sumbatan. Dan ciri khasnya selalu nyeri dada. Nah, harus dibedain nyeri dada sama antara serangan jantung dan dispepsia gitu, atau penyakit asam lambung. Ntar kita bahas lagi di next video. Oke, dari gue terima kasih buat teman-teman yang udah selalu ngikutin. Jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe channel video gue, channel YouTube gue. Semoga videonya bermanfaat, bisa menambah wawasan, bisa menjadi kalian lebih tahu apa sih yang gue bahas. Jadi menambah hasanah ilmu kesehatan kalian. Tapi tetap aja, kalau teman-teman merasa bingung, jangan lupa untuk bertanya kepada dokter kesayangan kalian, karena itu yang paling penting untuk kalian. Mungkin itu dulu dari gue. Gue ucapkan terima kasih, sampai ketemu di next video. Dadah, assalamualaikum.